Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku akan kasih tahu kenapa kita harus berinvestasi. Pertama-tama aku pengen cerita dulu, aku udah mulai menabung itu sejak SMA, kelas 3 di tahun 2014. Ketika itu, mulai nabung di 2014, tujuannya untuk biaya pendidikan, untuk kuliah. Dan untuk yang lainnya juga, ada pengen beli sesuatu, bahkan dulu udah kepikiran buat nyimpan duit, buat untuk pernikahan. Padahal nikahnya udah lama. Tapi sepanjang menabung itu, misalnya ada target untuk menabung sekian, kayak target kita menabung 20 juta untuk beli sesuatu, untuk tujuan-tujuan kita. Tapi ternyata ketika kita menabung ini, misalnya 20 juta, kita menabung dalam jangka setahun, dalam jangka 2 tahun, ketika sampai di tahun itu, uang itu ternyata sudah tidak mencukupi lagi untuk sesuatu yang kita pengen gitu. Misalnya karena harganya naik. Nah, disitulah aku mulai ngerti, mulai belajar. Ketika terus menabung, ada yang namanya ternyata inflasi, di mana kadar nilai keuangan kita itu menjadi menurun gitu. Selain itu juga keuangan kita yang kita tabung itu yang hanya sekedar menabung di bank aja, ternyata itu tergerus. Misalnya karena untuk biaya admin, ada yang biaya admin, misalnya biaya admin yang 7.000, yang 10.000, tanpa kerasa tahun menahun ya lumayan juga keuangan dari duit kita itu tergerus meskipun kita terus menabung gitu. Akhirnya terus belajar gimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Mulai belajar gimana cara untuk menyiapkan dana darurat, mulai belajar untuk meletakkan sebenarnya uang kita itu harusnya diletakkan di instrumen apa gitu. Sampai akhirnya tahu ternyata kita supaya keuangan kita tidak terus tergerus, supaya keuangan kita tidak hanya stagnan, supaya kita memiliki dana itu terus bertumbuh, kita harus berinvestasi. Nah, pertanyaan berikutnya, investasi apa gitu? Itulah yang akhirnya terus dipelajari. Beberapa hal yang terus aku pelajari, 1, 2, dan 3, akhirnya aku menetapkan, oh ternyata investasi yang baik, kita letakkan investasi kita di pasar modal. Dalam hal ini, karena pertama kali baru belajar, dan melihat sesuai dengan resiko kita yang baru perdana, baru awal-awal dulu belajar, akhirnya pertama kali aku meletakkan uang yang selama ini udah ditabung terus tergerus, habis lagi, ngulang lagi, nabung lagi, habis lagi, nabung lagi. Akhirnya pertama kali untuk meletakkan, memberanikan diri ketika itu, ketika bertambah usia, udah mulai masuk usia ke 25, tepat ketika bertambah usia itu, akhirnya aku meletakkan pertama kali keuangan itu mulai berinvestasi di reksadana syariah. Mengapa reksadana syariah? Karena sesuai preferensi aku yang dalam hal ini berkeinginan berinvestasi sesuai syariah. Akhirnya meletakkannya di reksadana syariah. Kenapa di reksadana syariah? Ya karena yang pertama, baru pertama kali terjun. Yang kedua, karena kita juga resiko kita belum bersiap untuk investasi resiko yang high risk begitu, yang punya resiko tinggi, akhirnya menetapkan diri untuk berinvestasi yang masih resiko tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini reksadana syariah. Dan pertama kali meletakkannya di reksadana campuran. Tidak diletakkan di reksadana pendapat tetap, atau di reksadana pasar uang, atau di reksadana saham, tapi letakkannya di reksadana campuran. Karena lagi-lagi karena baru pertama kali baru belajar. Nah, disitulah mulai belajar untuk meletakkannya. Untuk apa? Salah satunya tadi, untuk supaya keuangan kita tidak tergerus dengan inflasi, dan supaya aset kita terus bertumbuh. Disitulah akhirnya belajar. Kenapa meletakkannya di pasar modal? Karena tentunya di pasar modal ini sudah ada jaminan gitu. Dan kenapa di situ? Karena ketika kita melihat, mencoba untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, ternyata salah satu dengan return yang cukup baik, dengan resiko juga yang kita resikonya ada, tapi tidak terlalu tinggi tentunya, karena kita letakkan di reksadana. Kenapa diletakkan di reksadana? Karena di reksadana itu nanti aset yang kita letakkan secara, terutama ketika diletakkan di reksadana campuran, maka dia akan secara otomatis didiversifikasi atau dipecah oleh manajer investasi kita. Untuk apa? Supaya untuk memperkecil resiko kita.
Karena kita baru pertama kali diletakkan di situ. Oke, setelah kita berinvestasi di reksadana sesuai dengan risiko investasi kita, bisa jadi risiko kita rendah atau risiko kita itu yang moderat atau tinggi karena kita orang yang agresif. Setelah itu kita bisa belajar berikutnya. Kalau misalnya kita pengen masuk ke obligasi, nanti kita tinggal pelajarin aja apa sih sebenarnya itu kita masuk ke obligasi negara dengan segala bentuknya atau obligasi perusahaan, gimana ya, semua metodenya itu bisa kita tahu kalau kita belajar. Setelahnya kita juga bisa masuk ke pasar saham kita. Kita bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia, terus belajar bagaimana kita untuk membeli saham. Dalam hal ini, aku memilih untuk masuk ke saham syariah. Sesuai dengan yang ada, karena di Indonesia itu sudah ada kategori-kategori yang sudah dikategorikan dalam indeksnya. Dalam hal ini ada indeks saham syariah, dan disitulah kita bermain yang punya preferensi syariah. Aku pribadi masuknya ke situ karena preferensi aku syariah. Ada Jakarta Islami Index, ada indeks saham syariah Indonesia, jadi kita bisa masuk ke situ untuk membeli saham-saham yang sudah terdaftar sebagai indeks syariah. Itu bagi yang punya preferensi syariah. Bagi yang tidak, ya silakan membeli yang semua, karena di pasar saham kita begitu banyak. Itulah bagaimana caranya supaya kita bisa berinvestasi, mengamankan aset kita, bagaimana supaya aset kita bertumbuh, bagaimana supaya kita terus berkembang, supaya keuangan kita itu tidak tergerus dengan inflasi, supaya kita juga bisa mencapai tujuan keuangan kita, supaya kita juga bisa bebas finansial nantinya, tujuan akhir kita. Itulah yang kita harapkan, kita mulai berinvestasi dari muda. Aku memberanikan diri untuk berinvestasi dari muda setelah aku mempelajarinya, terus belajar dan mencoba dan mencoba. Karena belajar doang nggak cukup, tentunya kita harus langsung masuk dan terjun, dimulai dari awal. Berinvestasi syariah sekarang itu sangat mudah. Kenapa berinvestasi syariah itu, berinvestasi pasar modal itu sangat mudah? Kenapa sangat mudah? Karena cukup dengan modal kecil sekarang kita udah bisa. Sebagai contoh, kita berinvestasi di reksadana. Kalau misalnya kita memulai dengan reksadana pasar uang, itu hanya dimulai dengan 10.000. Ada yang mungkin yang lain juga memulai dengan 15.000. Kalau kita mau berinvestasi dengan reksadana campuran atau reksadana pasar saham, kita bisa memulai dengan 100.000. Gitu juga kalau kita misalnya kita mau masuk ke Bursa Efek Indonesia, kita ingin membeli saham perdana kita. Sekarang memulai diri kita itu untuk berinvestasi di pasar modal kita, di pasar modal syariah ataupun di pasar modal kita, kita bisa berinvestasi dengan 100.000 juga. Memulai pertama kali kita menjadi investor saham, kita hanya cukup untuk 100.000 supaya syarat untuk pembukaan rekening dana nasabah perdana kita di sekuritas yang ada. Nah, begitulah mudahnya. 100.000 kita bisa. Mungkin untuk mengalokasikan dana 100.000 kita per bulan kayaknya mudah banget deh ya. Nah, maka karena itu memulai investasi dari muda itu akan memudahkan kita di masa depan. Memulai investasi dari muda itu akan memudahkan kita di masa tua kita. Berinvestasi dari muda tidak akan membuat kita cepat kaya, tapi berinvestasi dari muda akan membuat kita lebih mudah menuju target keuangan kita dan menuju supaya masa depan kita, masa tua kita menjadi lebih terjamin dan lebih baiknya. Itulah alasan aku mengapa berinvestasi dari muda di pasar modal Indonesia. Apa tujuan kamu berinvestasi dan kenapa kamu berinvestasi? Silahkan komen di bawah. Yuk mulai investasi di pasar modal kita dari sekarang.